Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Hanifah dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membangun budaya refleksi di satuan pendidikan. Mengapa perlu budaya refleksi di satuan pendidikan? Apa yang menjadi dasar pemikiran? Nah, yang pertama, guru mampu mengenali kebutuhan murid dan menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, dengan berefleksi, guru terbiasa mengevaluasi pembelajaran dan mampu belajar dari pengalaman. Dan yang ketiga, guru mampu melakukan introspeksi diri dan dapat mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi sekolah. Kita masuki di tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep budaya refleksi sebagai kunci perubahan dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, membangun hubungan dan menciptakan suasana aman dan nyaman di sekolah. Yang ketiga, memfasilitasi refleksi yang efektif bagi guru. Kita lanjut, yang pertama yaitu seperti apa refleksi itu? Apakah refleksi sebenarnya? Refleksi adalah mengenai kesadaran akan diri, lingkungan, dan makna hubungan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tujuan refleksi? Mendapatkan pemahaman, mengenal diri sendiri, dan relasi dengan orang lain dan lingkungan. Yang kedua, melihat ke dalam diri sendiri dengan cara yang netral atau berdasarkan preferensi. Jadi, apa itu proses refleksi sebenarnya? Di sini ada percakapan antara Pak Ari dan Bu Sri. Jadi, ini merupakan juga bagian dari proses refleksi. Ketika Pak Ari bertanya tentang bagaimana Bu Sri memberi instruksi, Bu Sri seperti menjadi bercermin dan melihat kembali instruksi yang diberikan. Dengan melihat kembali situasi apa adanya, kita akan menentukan apa ada yang perlu dilakukan terkait kondisi tersebut. Jika itu menjadi kebiasaan di sekolah, guru terbiasa melihat kondisi murid dan situasi di kelas apa adanya, sehingga guru mampu mengenali kebutuhan murid dan menentukan strategi pembelajaran yang sesuai untuk situasi yang dihadapi di kelas. Dengan berefleksi, guru terbiasa mengevaluasi pembelajaran dan mampu belajar dari pengalaman. Untuk bagian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu bagaimana peran kunci dalam membangun budaya refleksi. Peran kunci yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci utama terbentuknya budaya refleksi di sekolah. Kepala sekolah akan menjadi teladan guru dalam bersikap terbuka dengan saran terkait kinerjanya dan menindaklanjuti saran-saran tersebut untuk perencanaan pengembangan dirinya. Kepala sekolah juga sebagai pemimpin membangun kebiasaan guru. Nah, apa yang berikutnya? Peran kunci yang kedua adalah guru. Guru yang reflektif akan membantu murid-muridnya menjadi pribadi yang reflektif pula. Selain itu,
guru senantiasa mencontohkan perilaku reflektif dalam kegiatan belajar mengajar, seperti rutin merenungkan setiap sesi pengajaran, mempertimbangkan hal-hal yang sudah berhasil dan yang masih perlu dipertimbangkan, serta merancang tindak lanjut dan hasil refleksi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adalah murid. Murid yang reflektif akan terbiasa merenungkan proses belajar yang telah mereka lakukan dan mencoba memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Setelah itu, mereka dapat mencari cara untuk meningkatkan kemampuan diri mereka. Untuk bagian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu memfasilitasi refleksi. Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu? Nah, yang pertama, kepala sekolah menjadi teladan, harus berani dan terbuka menerima saran maupun kritikan terkait kinerjanya dan menindaklanjuti saran-saran tersebut untuk perencanaan pengembangan dirinya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, mengembangkan keterampilan komunikasi dengan teknik-teknik refleksi yang efektif. Yang ketiga, bertanya pertanyaan yang mendalam. Yang keempat, mendengarkan dengan empati. Yang kelima, mendorong refleksi yang berkelanjutan. Jangan refleksi itu hanya dilakukan saat dibutuhkan saja. Mungkin juga bisa dilakukan 1 kali dalam 1 semester, tetapi sebaiknya refleksi harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keenam, hindari terpatok dengan form atau instrumen. Baiklah Bapak Ibu, kita yang terakhir akan melakukan latihan pemahaman. Setelah kita tadi membahas bagaimana konsep budaya refleksi di sekolah, bagaimana memfasilitasinya. Nah, kita akan melanjutkannya ini dengan pertanyaan sebagai berikut. Kegiatan refleksi di sekolah dikatakan menjadi budaya jika kegiatan refleksi. Di sini ada 4 alternatif jawaban. Kira-kira dari 4 alternatif jawaban mana yang menurut Bapak Ibu yang paling pas? Silakan nanti Bapak Ibu memberikan jawabannya di kolom komentar saya. Nah, yang pertama, kegiatan refleksi di sekolah itu katanya dilakukan 1 atau 2 kali setahun. Atau yang kedua, dilakukan 1 sampai 2 kali per semester. Atau yang ketiga, dilakukan berdasarkan jadwal komunitas belajar saja. Atau yang terakhir, dilakukan kapan saja dan di mana saja saat dibutuhkan. Jangan lupa Bapak Ibu, silakan berikan jawabannya di kolom komentar video berikut ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita semua untuk bersama-sama membangun budaya refleksi di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan materi yang lain pada sesi berikutnya. Bersama Hanifah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.